Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 IEK Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang etos kerja dalam Islam yang membahas surah Al-Qasas ayat 77 yang berhubungan tentang kita disuruh oleh Allah untuk menyeimbangkan antara berusaha untuk mendapatkan kesenangan hidup di dunia, tapi jangan pernah melupakan bahagian kita di akhirat. Etos kerja Islam tujuannya sebagaimana disampaikan sebelumnya agar anak-anak mengetahui beginilah tuntunan Al-Quran terhadap kita umat Islam tentang masalah bekerja. Ya, kita mulai anak-anak sekalian dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabta'i fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah oleh kamu usaha untuk menjamin kebahagiaan kamu nanti hidup di akhirat, tapi jangan kamu lupakan bahagianmu untuk bahagia hidup di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu karena Allah sudah banyak berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat ini pada penggalan yang pertamanya ini menggabungkan, menyuruh kita untuk memikirkan untuk berusaha mengejar beramal untuk kehidupan di akhirat, tapi jangan lupakan nasib di dunia. Walaupun akhirat lebih utama karena akhirat lebih kekal, karena akhirat adalah lebih diutamakan dalam Islam, tapi jangan dilupakan nasib kita di dunia. Wabta'i fi ma atakallahu darul akhirah, carilah oleh kamu, beramallah kamu agar kamu nanti bahagia di kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat jangan kamu lupakan bahagian kamu untuk hidup di muka bumi ini. Jadi seimbang. Akhirat yes, ini yang utama, tapi dunia jangan ditinggalkan. Jadi jangan sampai nanti karena untuk mendapatkan pahala di akhirat, beribadah, bangun di tengah malam sampai tidak tidur, tapi paginya meloyo, kecapean sehingga tidak bisa beraktivitas. Ini tidak dibolehkan. Atau kalau dapat rezeki misalnya 10 juta, semuanya langsung disedekahkan untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan madrasah, tapi dengan sendirinya untuk biaya kehidupannya, untuk makannya tidak ada. Nah, itu tidak dibolehkan. Jadi seimbang saja, kita cari rezeki di dunia ini, kita dapat, ya pergunakanlah, utamakan untuk akhirat, ya tapi dunia juga dipertimbangkan. Kita dapat uang, ya makan, silakan makan yang halal dan thayyibah. Ada kalanya kita pergi istirahat, ada kalanya kita pergi refreshing, gunakan. Tapi ini bukan utama. Akhirat tetap utama, tapi jangan lupakan bahagian di dunia. Nah, inilah ayat yang harusnya jadi pegangan, sehingga kita sudah melihat bahwa sebagian dari kelompok orang yang ketika sudah mendalami agama itu terkesan dia tidak lagi hidup di dunia ini, akhirat saja. Dia tidak mikirkan kehidupan di dunia, bagaimana kadang anaknya terlantar, kadang keluarganya terlantar. Ini juga tidak dibolehkan. Ayat ini menyuruh kita menyeimbangkan antara kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia. Jadi silakan bekerja untuk dapat kebahagiaan di dunia, tapi tetap utamakan akhirat. Atau silakan bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi di dunia jangan dilupakan. Keseimbangan, ya, keseimbangan. Lalu yang kedua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu. Nah, ini ada yang diterjemahkannya berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu.
atau seperti Allah berbuat baik kepadamu. Ini tidak mungkin. Maka kita nggak mungkin akan berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Tidak mungkin kita meniru cara Allah. Nah, makanya ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada siapapun karena Allah sudah banyak berbuat baik kepadamu. Jadi Allah sudah berbuat baik kepada kita syukuri ini. Bagaimana caranya? Kita berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada manusia, kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada anak, kepada istri, kepada teman, kepada keluarga besar kita, berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Lah Allah selama ini kan sudah berbuat baik kepada kita. Allah sudah beri kita mata, telinga, bisa berusaha, bisa makan, bisa menikmati hidup ini. Ini kebaikan dari Allah. Nah Allah juga menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Bahkan berbuat baik kepada alam semesta. Berbuat baik untuk di alam dengan tidak buang sampah sembarangan. Tidak banyak mengkonsumsi kertas. Karena itu nanti akan susah untuk dimusnahkan dalam tanah. Berbuat baik kepada, jangan tebang pohon sembarangan. Ini juga yang dimaksud dengan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kemudian Allah mengatakan wala tabghil fasada fil ardh, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Apa itu berbuat kerusakan? Berbuat kerusakan itu adalah ketika seseorang menghilangkan salah satu fungsi utama dari sesuatu. Kita punya meja ini kan gunanya adalah untuk menaruh buku, untuk menulis. Tapi ketika ada yang duduk di atas meja, itu namanya sudah berbuat kerusakan. Tidak menggunakan sesuai dengan fungsinya, itu berbuat kerusakan. Kita punya topi, gunanya untuk di atas, untuk kepala. Tapi apabila digunakan untuk bantalan tempat duduk, nah itu sudah berbuat kerusakan. Dan itu tidak boleh. Ini contoh yang kecil. Nah kalau contoh yang lebih global, yang paling besar, jangan berbuat kerusakan itu, yaitu jangan berbuat kerusakan untuk alam semesta, jangan berbuat kerusakan di laut, jangan berbuat kerusakan di hutan, jangan berbuat kerusakan di lingkungan kita. Nah Allah menutup ayat ini dengan kalimat innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah anak-anak sekalian, dalam konteks etos kerja, ayat ini memberikan tuntunan kepada kita untuk berusaha bekerja dengan bagus untuk kebahagiaan di akhirat kita, tapi jangan lupakan bahagian kita untuk kehidupan di dunia ini. Sekira itu untuk penjelasan pada ayat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.